Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Maria Magdalena Gurehurin. Saya mahasiswa semester 6, jurusan Sosiologi, Universitas Nusa Cendana Kupang. Teman-teman, sekarang saya mau menjelaskan tentang peluang korupsi dalam penanganan COVID-19 di NTT. Mata kuliahnya adalah Pendidikan Anti Korupsi. Nah, kita masuk pada pembahasannya. Kita sama-sama tahu bahwa pandemi COVID-19 ini sangat berbahaya. Bukan hanya memakan korban jiwa, namun dampaknya pada perekonomian negara. Sehingga pemerintah Republik Indonesia memberikan bantuan sosial kepada seluruh masyarakat Indonesia. Maka dari itu, saya akan membahas tentang peluang yang mungkin terjadi para koruptor untuk berkorupsi dalam penanganan COVID-19, khususnya di NTT. Menurut harian Timor Daily.com, Ketua KPK Firly Bahuri mengancam akan menindak pelaku korupsi anggaran penanganan bencana COVID-19 dengan tuntutan hukuman mati, dengan dalil keselamatan masyarakat merupakan hukum tertinggi. Sehingga bagi siapapun yang melakukan korupsi, anggaran penanganan COVID-19 akan dihukum mati. Pernyataan Ketua KPK Firly disampaikan dalam rapat dengar pendapat dengan Komisi Hukum DPR RI Rabu pada tanggal 29 April 2020 lalu. Ketua KPK Firly Bahuri juga menjelaskan bahwa KPK membentuk Satgas COVID-19 untuk mengawasi penyaluran dan penggunaan dana bantuan COVID-19. Karena Firly Bahuri mengonstatir ada 4 celah korupsi yang perlu diwaspadai, yaitu saat pengadaan barang dan jasa, sumbangan dari pihak ketiga, relokasi anggaran, dan distribusi bantuan sosial. Berikut dana bantuan COVID-19 di wilayah Provinsi NTT. Pemda Provinsi Kabupaten Kota di NTT sudah mendeklir telah mengalokasikan APBD untuk penanganan bahaya COVID-19 dengan total anggaran mencapai 1 miliar atau 1 triliun lebih. Akumulasi dari realokasi APBD provinsi dan 22 kabupaten dan kota se-NTT dengan perincian Prof NTT mengalokasikan anggaran dari APBD-nya sebesar 2 miliar, sedangkan 22 kabupaten dan kota mengalokasikan anggaran APBD-nya sebesar 1 miliar. Dengan jumlah realokasi anggaran sebesar itu, berarti Pemda harus menunda program pembangunan pada 15 pos mata anggaran APBD karena mensubstitusikan anggaran belanjanya kepada penanganan COVID-19 dengan fokus pada 3 sektor, yaitu sektor pembiayaan penanganan COVID-19, sektor jaringan pengamanan sosial atau JPS, dan sektor pemberdayaan ekonomi masyarakat yang terdampak pandemi COVID-19. Berikutnya, sektor yang rawan KKN. Dalam pandangan KPK, 3 sektor itu sama-sama rawan KKN, sehingga harus diawasi secara ketat. Apalagi ada bantuan dana dan dinas PUPR untuk proyek-proyek yang ditangani seperti infrastruktur, jalan dan jembatan. Juga ada dana dari bantuan langsung tunai atau BLT, dana desa yang difokuskan untuk membantu kepala keluarga atau KK yang kehilangan mata pencarian akibat pandemi corona. Juga ada sumbangan dari pihak ketiga yang diberikan langsung kepada Pemda.
Meskipun sumber dana bantuan dan fokus penggunaan anggaran serta kemana target bantuan akan diberikan sudah ditetapkan, namun problem rawan KKN secara berjamaah tetap menjadi ancaman serius karena semua pihak lebih takut kepada bahaya COVID-19 ketimbang ancaman pidana mati oleh KPK. Sehingga faktor kehati-hatian dalam verifikasi dan validasi data penerimaan bantuan dilakukan secara asal-asalan. Jika perlu di markup, sehingga potensi terjadinya overlapping pemberian dana bantuan baik karena keliruan atau disengaja tak terhindarkan dan tak bisa dicegah. Pertanyaannya, mampukah aparat penegak hukum, inspektorat, DPR dan DPRD mengawasi dan mencegah penyimpangan yang sedang terjadi saat ini? Karena masalahnya, mencegah KKN pada saat ini bisa berbuah malapetaka karena dianggap menghambat bantuan penanganan COVID-19, sehingga pilihannya lebih baik membiarkan penyimpangan terjadi, toh nanti pelakunya dipenjara. Jika pilihannya pada memenjarakan pelaku, maka akan banyak orang menghadapi ancaman hukuman mati, sebagaimana peringatan Ketua KPK. Selanjutnya, modus operandinya masih konvensional, yaitu dengan menciptakan data penerimaan fiktif, bencana fiktif, atau belanja fiktif, biaya pengobatan fiktif, dan lain-lain. Karena lemahnya pengawasan akibat keengganan dan trauma petugas terhadap bahaya COVID-19, seakan-akan memberi peluang untuk terjadinya korupsi atau suatu korporasi yang merugikan keuangan negara dengan potensi kebocoran anggaran ditaksir hingga mencapai 30%. Nah, teman-teman, sekian penjelasan dari saya. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Sekian dan terima kasih. Selamat malam.